Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longxing menatap langsung ke arah Gu Xuanhong, dan berkata sambil mencibir, lari. Aku belum membunuhmu bajingan, bagaimana aku akan lari? Setelah suara itu turun, Li Longxing berpikir, kitab kekacauan menggelegar selama operasi, aura di tubuhnya mulai meningkat tajam. Melihat ini, Tan Xiaomo buru-buru berkata, Xiao Li, jangan dilanjutkan, kamu bukan tandingannya, larilah. Tan Qianqian juga menggema dengan keras, ya, kakak Li, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang kita, cepat pergi, kita tidak memiliki takdir dalam hidup ini, dan kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Di mata mereka berdua, begitu Li Longxing tinggal, itu akan menjadi jalan buntu. Li Longxing menoleh untuk melihat Tan Qianqian, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Qianqian, jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Selain itu, kita belum cukup saling mencintai dalam hidup ini, bagaimana kita berbicara tentang kehidupan selanjutnya? Kakak Li, Tan Qianqian tidak bisa menahan tangis ketika mendengar itu. Dalam hidup ini, cukup memiliki suami seperti kakak Li. Dengan pikiran di benaknya, aura destruktif yang tak terlihat diam-diam menyebar di tubuhnya. Jika Li Longxing kalah, dia akan menghentikan Gu Xuanhong bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri. Li Longxing melangkah menuju Gu Xuanhong, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Saat dia mendekat, dia berkata dengan suara dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membunuh dirimu sendiri, jika tidak, begitu aku melakukannya sendiri, tulangmu tidak akan tersisa. Apakah kau gila? Saat ini, kau masih berani berbicara. Gu Xuanhong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar itu, dan menatap Li Longxing seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Anak ini benar-benar tidak tahu diri, dan dia masih membual tentang dirinya sendiri ketika dia akan mati. Iya, dia hanyalah seekor semut dari tingkat kelima alam transenden, sedangkan Penatua Gu adalah tingkat ketiga yang menakutkan dari alam melonjak. Perbedaan antara keduanya hampir 7 tingkat kecil. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi keberanian itu padanya, berani mengatakan kata-kata keterlaluan seperti itu. Hei, jika surga ingin menghancurkannya, pertama-tama mereka harus membuatnya gila. Saya pikir anak ini benar-benar gila. Menggelengkan kepala serempak, mendiskusikan mereka semua merasa bahwa Li Longxing sudah gila. Karena kau tidak mau melakukannya sendiri, maka aku akan melakukannya sendiri dan membunuhmu. Mata Li Longxing menjadi dingin, tangan kanannya bergetar, dan kuali emas seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Besar. Dengan pikiran, kuali api ilahi 9 naga mulai meledak dan berkembang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seukuran ember dan dipegang di tangan Li Longxing. Dengan perluasan kuali api ilahi 9 naga, perubahan dan suasana Rima Dao kuno menyebar ke segala arah. Semua orang di aula, kecuali Gu Xuanhong, merasakan mati lemas yang kuat. Haha, apakah kau pikir kau bisa bersaing denganku dengan kuali kecil yang rusak itu? Biarkan aku memberitahumu. Gu Xuanhong menggelengkan kepalanya dengan acuh, dan hendak mengejek. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan rasa kaget dan tidak percaya yang kuat. Bagaimana mungkin? Itu artefak Tao. Apa? Artefak Tao. Bocah ini memiliki senjata ajaib yang menantang surga. Mendengar kata-kata Gu Xuanhong, mata 6 orang di Pulau Dewa Laut meledak dengan mata merah serakah. Artefak Dao adalah senjata sihir terkuat di benua Tianyuan setelah artefak ilahi. Setelah diaktifkan dengan seluruh kekuatannya, itu akan menjadi sangat kuat dan menghancurkan dunia. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memiliki artefak itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Longxing, sampah di kota Qingyun yang kecil, memiliki senjata Dao yang menentang surga di tangannya. Bangun dari keterkejutannya, mata Gu Xuanhong langsung menembakkan 2 sinar merah serakah yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dia tertawa dan berkata, haha,
Ternyata pergi ke kota Qingyun ini benar-benar tempat yang tepat kali ini, tidak hanya mendapatkan Vena Suci 9 Yin Surga, artefak Dao yang menentang surga pun aku dapatkan, pada saat ini, aku akan menjadi pemilik berikutnya dari Pulau Dewa Laut. Di tengah tawa liar, Gu Xuanhong tiba-tiba bangkit, penuh semangat dan antusiasme. Meskipun artefak Dao ada di tangan Li Longsing saat ini, di matanya, itu adalah miliknya sendiri. Lagi pula, ranah Li Longsing masih jauh dari cukup, dan dia sama sekali tidak bisa membangkitkan kekuatan terkuat dari senjata Tao. Bahkan jika dia memiliki senjata Tao, dia bukanlah lawannya. Nah, karena kau bagaikan semut bagiku, kau tidak layak memiliki harta yang menantang surga, jadi serahkan itu dengan patuh. Seluruh tubuh Gu Xuanhong penuh dengan nafas, dan dia menatap Li Longsing. Li Longsing mencibir dan berkata, jika kau menginginkan senjata Tao, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Karena kau keras kepala, aku tidak punya pilihan selain berusaha keras untuk mendapatkannya sendiri. Dengan kata-kata itu, Gu Xuanhong mengambil langkah maju, dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraih kuali api ilahi 9 naga di tangan Li Longsing. Ekspresinya angkuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius Li Longsing. Mencari kematian, Li Longsing mengangkat mulutnya sedikit, mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba menunjuk ke kuali api ilahi 9 naga. 9 naga membakar surga. Boom! Kuali api ilahi 9 naga bergetar hebat, dan rune di tubuh kuali mulai berkedip. Dengan gila, energi bocor keluar dari ujung jarinya. Tubuhnya bergetar hebat, dan lautan pil meraung. Vitalitas yang kacau di dalam, seperti sungai yang deras, dicurahkan dalam satu otak, dan diserap oleh kuali api ilahi 9 naga. Pada saat yang sama, di atas rumah Tan juga muncul pusaran besar dengan gemetar, dan sebuah sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi melonjak seperti air pasang, dan semuanya bergabung ke dalam lubang hitam. Boom-boom, kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, lautan pil Li Longsing benar-benar tersedot keluar. Apalagi belum berhenti, dan masih berlangsung gila-gilaan. Tidak bagus. Li Longsing terkejut. Kuali api Dewa 9 Naga di depannya tampak seperti lubang hitam tak berdasar yang tidak bisa diisi. Lautan pilnya sendiri kosong, tapi masih melahap dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Lautan pil Longsing hancur. Esensi kacau yang tersembunyi di kedalaman dunia dan Hai, semuanya mulai bocor dalam skala besar. Pada saat yang sama, ada juga energi yang terkandung di anggota tubuh dan tulangnya, kekuatan pemurnian tubuh. Semua kekuatan, yang semuanya ditelan dan diserap oleh kuali api ilahi 9 naga secara tak terkendali saat ini. Tubuh Li Longsing bergetar hebat, wajahnya pucat, dan 7 lubangnya berdarah. Ini adalah harga dari penggunaan metode rahasia tabu secara paksa. Jika alam tidak cukup untuk memaksanya, pasti akan mendapat serangan balik yang serius. Terluka parah, dan langsung tersedot kering. Namun, tepat ketika Li Longsing hendak dihisap hingga kering, dia melewati hubungan rahasia antara kuali mengungkapkan bahwa 9 jiwa naga di dunia di dalam kuali semuanya telah diaktifkan saat ini. Cahaya keemasan 10.000 zang, dan kekuatannya tak tertandingi. Semua ini cerita yang panjang, tapi nyatanya hanya sesaat. Telapak tangan kanan besar Gu Xuanhong juga mendekat saat ini. Haha, nak, berikan padaku. Gu Xuanhong tersenyum penuh kemenangan, dan tiba-tiba menekan tangan kanannya ke kuali api ilahi 9 naga. Hisap yang kuat muncul dari telapak tangan, dan kuali api ilahi 9 naga hendak terbang keluar. Ahaha, Gu Xuanhong tertawa lebih keras. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mati. Mata Li Longsing menjadi dingin, dan dia berbisik. Dengan keras, tutup kuali api ilahi 9 naga meledak dengan sendirinya, dan segera setelah itu, 9 naga api seukuran ibu jari menyembur keluar dari kuali. Mengaum. Setelah 9 naga muncul, mereka membesar seketika, yaitu, dalam satu tarikan napas, mereka berubah menjadi 9 naga api seukuran mangkuk, dan langsung menuju Gu Xuanhong dengan momentum yang merusak. 9 api yang menghancurkan dunia meledak lebih dulu,
dan membakar ke arah tangan kanan Gu Xuanhong di kuali api ilahi 9 naga. Api mengamuk mengepul, membakar kehampaan. Gu Xuanhong tidak punya waktu untuk menghindar, dan seluruh lengan kanannya langsung menjadi abu. Di tengah jeritan, mata Gu Xuanhong ngeri, dan dia mundur dengan putus asa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi, sudah terlambat. 9 naga api melesat ke arah mereka dengan petir dan menabrak mereka. Tidak bagus. Mata Gu Xuanhong menjadi lebih heran. Tanpa basa-basi lagi, dengan pikiran, esensi dan darah di tubuhnya mulai terbakar liar. Segera, topeng merah besar menutupi seluruh tubuh. Namun, perisai yang dibentuk oleh esensi darah yang terbakar hancur berantakan bahkan tanpa menahan setengah nafas. Sial, blokir untukku. Mata Gu Xuanhong ganas, dan senjata spiritual serta harta terbang keluar dari cincin penyimpanan satu demi satu, sebelum mereka dapat diaktifkan pada waktunya untuk memblokirnya. Namun, lusinan senjata sihir tingkat tinggi hanya memblokir waktu selama 3 tarikan napas. Aduh! 9 naga api menerobos perlindungan dan langsung mengepung Gu Xuan. Menjerit tanpa henti, Gu Xuanhong langsung hangus dan berubah menjadi kepala arang hitam. Pada saat kritis hidup dan mati, Gu Xuanhong memuntahkan seteguk darah, yang jatuh ke liontin batu giok kuno yang tergantung di lehernya. Liontin giok ini diberikan kepadanya oleh ayahnya Gu Jingyun ketika dia lahir, dan itu berisi kekuatan supranatural Gu Jingyun. Setelah distimulasi dengan esensi dan darah, ia dapat melepaskan pukulan penuh yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan di tahap awal transformasi para dewa. Dan ini juga cara terkuat Gu Xuanhong untuk menyelamatkan hidupnya. Awalnya, Gu Xuanhong berpikir bahwa dia tidak akan pernah membutuhkan benda ini dalam hidupnya. Lagi pula, di seluruh wilayah Beihai, dia bisa berjalan sendiri, dan tidak ada yang berani menyakitinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke kota Qingyun kecil ini hari ini, dia akan dipaksa menjadi sangat malu oleh seekor semut dari surga kelima alam transenden, dan dia harus menggunakan benda penyelamat hidup yang diberikan ayahnya kepadanya. Saat darah tumpah, liontin giok itu terbuka tiba-tiba. Boom! Seolah menyalakan kembang api, cahaya yang kuat menyebar. 9 jiwa naga yang tersisa di sekitar tubuhnya segera meraung, meledak, berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, kembali ke kuali api ilahi 9 naga, dan menghilang. Gu Xuanhong, yang selamat dari malapetaka, tidak bisa menahan napas lega secara diam-diam. Api yang membara dari 9 naga hampir menyerbu hatinya. Untungnya, di saat-saat terakhir, makhluk penyelamat berperan dan menghancurkan Kowloon. Jika tidak, hanya dengan satu nafas lagi, dia akan benar-benar menjadi abu. Meskipun dia menyelamatkan hidupnya, Gu Xuanhong terbakar tanpa bisa dikenali oleh api yang membakar langit dan menderita luka dalam yang sangat serius. Desir. Tanpa ragu, Gu Xuanhong mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba terbang ke udara. Dia menghancurkan atap secara langsung dan langsung menuju 9 hari. Terbang sekitar 400 kaki di udara, dia berhenti, menatap Li Longsing di bawah, dengan mata berbisa, menggertakkan giginya dan berteriak, "Binatang kecil, aku akan mengingatmu. Ketika aku kembali ke Pulau Dewa Laut, aku akan pulih dari cedera, aku akan membawa sejumlah besar orang kuat pada saat itu tiba, dan benar-benar memusnahkan seluruh kota Qingyun, dan pada saat itu, siapapun yang memiliki hubungan sekecil apapun denganmu tidak akan dapat bertahan." Li Longsing mengambil sejumlah besar pil penyembuh, melompat ke atap dari lubang, memandang Gu Xuanhong di udara. "Sayangnya, kamu tidak bisa lari hari ini." "Haha, aku tidak bisa lari." Gu Xuanhong hampir tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan nada menghina, "Sebagai alam melonjak, bahkan jika aku terluka parah, aku bisa terbang bebas di langit, tapi kau hanyalah seekor semut di alam transenden, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kau hanya bisa melihatku dari bawah." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke awan di atas kepalanya, lalu menunjuk ke tanah di bawah, dan terus mengejek, "Apakah kau melihat itu? Ada celah besar di antara kau dan aku." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Kau terlalu puas diri, izinkan aku memberitahumu,
aku Li Longsing akan membunuhmu, bahkan jika kau bersembunyi ke awan, aku bisa menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Ahaha, mendengar kata-kata itu, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia, Gu Xuanhong tidak bisa menahan tawa di punggungnya. Di tengah tawa, dia bangkit lagi puluhan kaki, dan awan di sekelilingnya bergoyang, seolah dia bersembunyi di awan. Ayo, sekarang aku tersembunyi di awan seperti yang kau inginkan, kenapa kau tidak mencoba menangkapku? Gu Xuanhong menatap Li Longsing dengan merendahkan, dan tertawa menghina. Dia menderita kerugian besar di tangan Li Longsing hari ini, jika dia pergi dengan putus asa, dia tidak akan punya muka. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia ingin memukul mental Li Longsing. Beritahu anak ini bahwa beberapa orang berada di luar jangkauannya dalam hidup ini. Dengan cara ini, itu mungkin mempengaruhi Taoisme Li Longsing dan membuat kultivasinya mandek. Kalau tidak, jika anak ini dibiarkan terus tumbuh, dia takut dia tidak akan bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri di masa depan. Hei, Li Longsing ini terlalu lancang. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata liar sehingga dia ingin menangkap ahli alam melonjak. Ya, saya akui bahwa kekuatan tempurnya benar-benar melawan langit. Yang kuat terluka parah, tapi tidak mungkin untuk benar-benar mengejar orang setingkat tinggi dan membunuhnya. Di tanah, apa yang bisa dia lakukan? Tangkap lawan. Haha, menurutku, Li Longsing mungkin ingin menakut-nakuti ahli tingkat tinggi itu sampai mati dengan omongannya yang besar, lalu bukankah orang tingkat tinggi itu jatuh begitu saja dari langit? Ahaha, saran yang bagus saudara, mengapa saya tidak memikirkan itu? Setelah pertempuran di rumah wali kota, seluruh kota Qingyun terkejut. Pada saat ini, semua petpa di atas alam Xiantian di kota Qingyun berdiri di tempat yang tinggi, menyaksikan pemandangan ini. Melihat Li Longsing sombong dan berkata bahwa dia ingin menangkap Gu Xuanhong di langit, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik dan berdiskusi. Mendengar diskusi semua orang, Gu Xuanhong hampir tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, kau tidak benar-benar ingin menakut-nakutiku sampai mati dengan kata-kata besar seperti yang mereka katakan kan? Namun, sebelum tawanya menyebar terlalu jauh, dia seperti ayam jantan yang dicekik, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, matanya membelalak kaget, dan dia berseru tak percaya, bagaimana mungkin? Dia melihat cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak hingga 9 hari. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu membengkak dengan cepat di rongga matanya. Dengan semburan angin yang menyengat, guntur menyerbunya. Dengan kepakan sayap, angin memenuhi langit. Gu Xuanhong tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur tak terkendali. Dan awan di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Li Longsing berdiri di belakang Kunpeng kuno, menatap Gu Xuanhong yang panik di depannya dengan jijik, seperti yang ku berkatakan. Aku Li Longsing, akan membunuhmu, tidak akan dapat melarikan diri bahkan di surga ataupun bumi. Suara itu jatuh, dan Kunpeng kuno mengepakkan sayapnya lagi, dan terbang di atas Gu Xuanhong. Posisi keduanya dengan cepat berganti. Sekarang Gu Xuanhong hanya dapat memilih untuk melihat ke atas. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana bisa kau, seekor semut kecil, menjinakkan monster kuno sebagai binatang peliharaan? Gu Xuanhong meraung seperti orang gila. Kekuatan Kunpeng kuno tidak lemah, hampir sama dengan Li Longsing. Dalam keadaan normal, agar monster itu tumbuh ke level ini, ia harus melalui kerja keras selama beberapa dekade. Jadi menurut pandangan Gu Xuanhong, Kunpeng kuno ini harus dijinakkan oleh Li Longsing di masa depan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Li Longsing hanya beruntung, dia mengambil sebutir telur secara acak, dan setelah memasukkannya ke dunia dan hai prasejarah, embrionya waktu kehamilan dipercepat. Selain itu, dipupuk oleh energi kekacauan primordial, Kunpeng kuno lahir dengan kekuatan luar biasa. Tidak perlu melalui kerja keras puluhan tahun seperti monster lain untuk mencapai kondisi saat ini. Oke, berhenti berteriak, ayo jalan. Ingat, di kehidupan selanjutnya, buka matamu dan jangan memprovokasi Li Longsing lagi. Setelah suara itu turun, pikir Li Longsing, Sun Peng segera mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah.
Sebuah telapak energi besar turun dari langit, dan menamparkan Gu Xuanhong secara langsung. Pada saat yang sama dengan serangan Li Longxing, Sun Peng juga membuka mulutnya dan meludah. Ho ho, Lai Yan bergabung dengan telapak energi Li Longxing, berubah menjadi telapak tangan besar yang menyala, menghancurkannya tanpa ampun. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Gu Xuanhong menjerit dan jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Boom, telapak api jatuh, tanah bergetar hebat, dan cetakan telapak tangan besar muncul. Adapun Gu Xuanhong, itu benar-benar berubah menjadi tumpukan daging cincang yang dicampur dengan tanah. Orang kuat di langit, jatuh. Diam, seluruh kota Qingyun langsung hening seperti kuburan massal di tengah malam. Semua orang mendongak dengan takjub, menatap pemuda yang berdiri di belakang Kunpeng kuno di langit. Seperti dewa perang kuno, dan agung. Pada saat yang sama, para petapa yang berdiri di tempat tinggi itu merasa pipinya panas dan sakit, dan mereka malu tanpa alasan. Tamparan wajah datang terlalu cepat. Sebelumnya mereka dengan sembrono mengejek, mengatakan bahwa Li Longxing sombong dan terlalu percaya diri, dan ingin menakut-nakuti Gu Xuanhong sampai mati dengan omongannya yang besar. Dalam waktu kurang dari beberapa puluh napas, Li Longxing membuktikan kekuatannya dengan tindakan. Ahem, Li Longxing bergetar dan hampir jatuh dari punggung Kunpeng kuno. Dia dengan cepat menstabilkan sosoknya dan duduk, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, reaksi dari metode rahasia tabu akhirnya tiba. Dan Hai, yang masih bayi di dunia prasejarah, berangsur-angsur runtuh, dan gelombang rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuh seperti air pasang. Li Longxing dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menjalankan kitab kekacauan dengan gila-gilaan, dan memaksa rasa sakitnya turun. Namun rasa lemas semakin kuat dan kuat, hanya terasa lemas di anggota badan dan pusing. Li Longxing menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan diam-diam tersenyum kecut, sepertinya pepatah lama itu benar, kamu harus membayar sebanyak yang kamu mau. Teknik rahasia terlarang memang melawan langit, itu bisa membuat kekuatan tempurnya melonjak dalam sekejap, dan mudah untuk membunuh orang kuat di alam melonjak tingkat ketiga dengan melintasi 6 atau 7 alam, tapi yang berikut adalah juga serangan balik yang besar. Turun, Li Longxing sedikit tenang, dan memberi perintah kepada Sun Peng. Sun Peng mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah, mendarat di alun-alun di depan aula utama Tan Mansion. Tan Xiaomo dan Tan Qianqian bergegas keluar dari aula bersama. Tan Xiao dan 6 murid elit yang tersisa dari Pulau Dewa Laut juga mengikuti. Xiao Li, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kakak Li, mengapa kamu begitu pucat? Apakah kamu menderita luka dalam? Tanya dengan prihatin. Ketika Li Longxing turun dari punggung Sun Peng, Tan Xiaomo dan Tan Qianqian mendukungnya dari kiri ke kiri. Li Longxing menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan serangan balik yang berjatuhan di tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia menyipitkan matanya dan menatap Tan Xiao dan yang lainnya. Pada saat ini, Tan Xiao dan yang lainnya juga menatapnya dengan ekspresi rumit. Ada kengerian, ada ketakutan, dan ada keinginan untuk mencoba. Meskipun mereka terintimidasi oleh metode gemuruh Li Longxing untuk memenggal kepala Gu Xuanhong, tetapi pada saat ini Li Longxing terluka parah dan kultivasinya turun drastis, sehingga beberapa dari mereka merasa bahwa kesempatan telah tiba. Kekuatan Penatua Agung Gu Jingyun di Pulau Dewa Laut begitu kuat sehingga dia dapat melawan pemilik pulau saat ini Tan Shaoxing, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menaklukkan Tan Shaoxing. Sekarang, Gu Xuanhong, putra Penatua Agung, dipenggal oleh Li Longxing. Begitu mereka kembali seperti ini, mereka pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, Tetua Agung tidak akan membiarkan mereka pergi. Tetapi jika dia bisa membunuh Li Longxing dan membalaskan dendam Gu Xuanhong, hasilnya akan sangat berbeda. Dia harus diberi penghargaan dan dipromosikan oleh Tetua Agung. Poin yang lebih penting adalah bahwa Li Longxing memiliki senjata dao yang menentang surga padanya. Itu adalah untuk membiarkan semua perbaikan harta karun yang menantang surga yang diimpikan oleh para petapa, sesuatu yang cukup untuk membuat para petapa gila. Selama mereka membunuh Li Longxing, mereka bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Cao Haoyong,
seorang murid dari Pulau Dewa Laut, tiba-tiba melangkah keluar, dan berteriak dengan tajam, "Nak, kau akan kuhukum." Li Longsing tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan tenang dan main-main. Jantung Cao Haoyong berdetak kencang, melihat penampilan tenang anak ini, mungkinkah dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia dengan cepat melepaskan perasaan sucinya, dan diam-diam menyapu Li Longsing, dan menemukan bahwa kekuatan Li Longsing memang telah jatuh ke titik di mana dia hanya berada di tingkat kelima dari alam pengumpulan Qi. Bahkan, terus turun. Dia mengalihkan pandangannya ke depan dan mendarat di Sun Peng. Sun Peng adalah kekuatan dari puncak tiga langit alam transenden. Tampaknya anak ini seharusnya tidak memiliki cadangan lain, dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah Kunpeng kuno ini. Meskipun Kunpeng kuno cepat dan kuat, wilayahnya terbatas. Tidak peduli seberapa kuatnya, paling banyak hanya dapat dibandingkan dengan seorang beku di puncak lapisan surgawi kelima dari alam transenden. Tapi saya berada di puncak surga ketujuh dari alam transenden. Cao Haoyong menimbangnya secara menyeluruh, dan tiba-tiba dia merasa lega. Dia menunjuk ke hidung Li Longsing, dan berkata dengan keras, "Bajingan kecil, yang aku tanyakan padamu, kau membunuhnya, sesepuh kuno Pulau Dewa Laut, kamu sangat bersalah." Li Longsing menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan rendah suara, "Apakah kau juga mencari kematian?" Meskipun suaranya lembut, itu terdengar perkasa. Ahaha. Cao Haoyong tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak dengan jijik, "Nak, jangan berpura-pura kuat, jangan mengira aku tidak tahu keadaanmu saat ini, bahkan alam pengumpulan Qi tingkat kelima para petapa tidak sekuat itu, saya pikir satu-satunya ketergantunganmu seharusnya adalah binatang itu bukan?" Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Kunpeng kuno. Kunpeng kuno sangat marah sehingga dia berteriak beberapa kali, mengepakkan sayapnya, angin kencang, dan dia akan segera maju. Li Longsing melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian dia menatap lurus ke arah Cao Haoyong dan berkata, "Aku memang lemah sekarang, tapi masih muda untuk membunuh semut sepertimu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Datang dan bunuh aku." Cahaya dingin melintas di mata Cao Haoyong, dia mengangkat tangan kanannya, dan membanting telapak tangannya ke udara. Boom! Telapak vitalitas yang besar keluar dari udara, dan langsung menuju ke Li Longsing. "Jika kau mau untuk menyakiti kakekku, kau harus melewatiku dulu. Biarkan aku membicarakannya." Sayap Sun Peng tiba-tiba berkelebat, dan energi panas yang agung melonjak, bertabrakan dengan telapak vitalitas. Ada ledakan, dan telapak vitalitas terkoyak. Tapi Sun Peng juga dipukul mundur lagi dan lagi oleh kekuatan tirani counter shock itu. Li Longsing mau tidak mau mundur beberapa langkah saat sosok besarnya mengenai Li Longsing, darah memancar dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, mata Cao Haoyong cerah, dia mendongak dan tersenyum, "Haha, tebakanku benar, kau sudah berada di akhir pertempuranmu." Suara itu jatuh, Cao Haoyong mengguncang tubuhnya, dan hendak menyerang dengan guntur, dan mengambil kesempatan untuk membunuh Li Longsing. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok di belakangnya menyerbu sambil melolong. Itu adalah 5 kakak laki-laki kecuali Tan Xiao. Mulut Cao Haoyong berkedut, kulitnya menjadi sangat jelek. "Saudaraku, apa maksudmu dengan ini?" Salah satu murid kurus berkata, "Kakak Cao, bagaimana Anda bisa menggunakan pisau banteng untuk membunuh ayam? Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap anak semut ini. Serahkan saja padaku, yang paling lemah dan muda." Nama orang ini adalah Zhao Qian, dan dia adalah yang terlemah dari keenamnya, tetapi dia juga telah mencapai puncak lapisan surgawi keempat alam transenden. "Haha, ya saudara Cao, aku telah terluka parah. Selanjutnya, lakukanlah untukku. Jangan khawatir kakak senior Cao, setelah memenggal kepala anak itu, kamu masih akan memulai." Setelah mendengarkan percakapan keenam orang itu, ekspresi Tan Xiaomo menegang, dan dia berkata dengan cemas, "Xiao Li, apa yang harus saya lakukan?" Tan Qian juga mengerutkan kening cantiknya, "Ya, kakak Li, kamu terluka parah sekarang, jika mereka berenam bergabung, siapa lagi yang bisa mengalahkan mereka? Tapi ranahnya terlalu rendah. Jika dia melangkah ke surga kelima dari alam transenden, semua orang di sini tidak akan menjadi lawannya. Tidak masalah membunuh Cao Haoyong, yang berada di puncak surga ketujuh, dengan melompati barisan. Sayangnya, untuk sekarang tidak mungkin.
Faktanya, dia benar-benar memulai jalur kultivasi, hanya ketika Li Longxing membantunya menyelesaikan masalah 9 Yin Suci Vena lebih dari 2 bulan yang lalu. Di masa lalu, dia terganggu oleh dinginnya Vena Suci 9 Yin, dan dia tidak bisa berlatih sama sekali. Setelah bermusyawarah, keenam Cao Haoyong akhirnya mencapai kesepakatan, untuk menghindari malam dan mimpi, mereka memutuskan untuk bergabung dan membunuh Li Longxing dengan guntur. Pada saat ini, semua orang akan meminta jasa Penatua Agung bersama-sama, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan hadiah, mereka bisa menebus kesalahan mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Mereka berenam melangkah maju dalam satu langkah, bergegas menuju Li Longxing dengan roh jahat yang mengepul. Nak, dengan patuh serahkan senjata Tao di tubuhmu, lalu ikat dirimu untuk mengaku bersalah, mungkin kami bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuhmu. Ya, lakukan seperti yang dikatakan kakak senior Cao, jika tidak, kau akan mati dan tak ada tempat untuk kuburanmu. Setelah mendengarkan kata-kata keenam orang itu, mata Li Longxing menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalian benar-benar mengira aku adalah kesemek yang lembut, siapa yang bisa dibulatkan dan diratakan sesuka hati kalian. Berhenti bicara omong kosong, dan jika kau tidak melakukan apa yang kami katakan, ketika saatnya tiba, semua orang di keluarga Li akan dimakamkan bersama denganmu. Wajah cantik Qian Erus berubah. Dia menggertakkan giginya, menatap Tan Xiao dan memohon, "Sepupu, tolong biarkan mereka berhenti, bukankah ada hubungan baik antara kau dan aku sejak kita masih muda? Sekarang Gu Xuanhong mati, Tan Xiao sebagai cucu dari pemilik pulau tentu saja adalah yang berkuasa saat ini." Tapi Tan Xiao mendengus dingin ketika dia mendengar ini, sekarang kamu memohon padaku. Bukankah kamu sangat bangga ketika anak itu membunuh tetua Gu barusan? Biarkan aku memberitahumu, anak itu yang harus disalahkan atas semua ini. Sepupu, dia calon suamiku, tolong, selamatkan dia." Tan Qian memohon lagi. Tan Xiao memutar matanya, dan tiba-tiba berkata dengan senyum sinis, "Kamu ingin menyelamatkannya? Tidak apa-apa, berlutut dan bersujudlah kepadaku 3 kali. Mungkin aku akan setuju ketika suasana hatiku sedang baik." Tan Qian memiliki Vena Suci 9 Yin, legenda Pulau Dewa Laut. Orang tua Tan Xiao suka membandingkannya dengan Tan Qian sejak dia masih kecil, mengatakan betapa bagusnya fisik sepupunya ini. Setelah terlalu banyak mendengarkan, Tan Xiao tidak bisa menahan amarahnya, dan diam-diam membenci Tan Qian. Tan Xiao sudah lama ingin mencari kesempatan untuk mempermalukan sepupunya, gadis yang sombong ini. Hari ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkannya. Tan Qian melirik Li Longxing yang lemah di sampingnya, dan begitu dia mengertakkan gigi dia berlutut. Selama kakak Li bisa diselamatkan, tak apa jadi terhina. Tetapi tepat ketika dia hendak berlutut, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba memegangnya. "Kamu tidak perlu berlutut kepada jalang itu, mereka hanya sekelompok semut yang tidak dapat melakukan apapun padaku."